Inspirasi untuk memulai bisnis Anda hanya di YouTube channel Kamu Bisa. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Ini dalam program Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Kita bekerja sama dengan Hope Channel Indonesia bersama dengan ASI, Perkumpulan Profesional dan Pebisnis Awam Advent. Hari ini topiknya luar biasa menarik ya, yaitu adalah cuan muda dari bunga kala lili. Siapa yang nggak tahu bunga kala lili? Bunga kala lili ini masih sejenis dengan bunga lili ya. Kalau kita googling nih, mana bunga terindah gitu, mana sih bunga terindah, itu pasti akan ada bunga kala lili di satu listnya. Jadi memang secantik itu. Maka dari itu bunga kala lili ini didefinisikan sebagai cantik atau indah. Ini dikaitkan dengan Dewi Hera yang melambangkan keagungan. Luar biasa ya ini ya. Dan kala lili sendiri ini dia itu adalah simbol dari kemurnian, simbol dari kesetiaan dan kesucian juga. Bentuknya itu seperti lonceng, dia harum dan lembut. Wah, luar biasa. Sangat terdefinisikan dan terimajinasikan sangat cantik ya di pikiran saya nih pribadi. Maka dari itu sering sekali dipakai di acara pernikahan ya, karena dia itu mewakili kebahagiaan dan pengabdian sejati. Kalau contohnya pasangan mau serius nih ke jenjang yang lebih serius lagi juga bisa tuh dengan pakai bunga kala lili ini. Namun tidak cuma pernikahan, bunga lili ini juga bisa dipakai di acara pemakaman karena mewakili simbol simpati dan pemurnian jiwa yang telah meninggal. Jadi luar biasa, sangat banyak fungsi juga dan sangat banyak definisi yang indah dari bunga kala lili ini sendiri. Nah, pada malam hari ini yang luar biasa ini telah hadir bersama dengan kita narasumber praktisi yaitu Bapak Haryoso. Mari kita sapa terlebih dahulu ya pemirsa. Halo Pak Hari, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak, terima kasih banyak telah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini ya Pak ya. Selanjutnya telah bergabung juga bersama dengan kita. Siap. Baik Pak, narasumber ahli kita yaitu ada Pak John Lee. Halo Pak John Lee, selamat malam. Selamat malam Tamara, selamat malam teman-teman narasumber, selamat malam pemirsa yang ada di rumah. Mantap. Selamat malam Pak John Lee, selamat bergabung dan juga ada Bapak Daniel juga di sini. Halo Prof Daniel, selamat malam. Selamat malam Tamara, selamat malam para pemirsa seluruh narasumber. Semoga acara kita berjalan dengan lancar. Amin, terima kasih banyak Prof. Sudah dengan background bunga lili ya Prof ya, sudah siap ini untuk berdiskusi mengenai bunga lili ya. Bunga kala lili, betul, bunga kala lili. Baik, baiklah kita akan sama-sama nih mengupas lebih dalam lagi mengenai bunga kala lili. Tapi jangan lupa, kami ingin mengajak kembali nih untuk pemirsa di rumah yang ingin mengetahui mengenai kala lili itu bagaimana. Mungkin ada yang mau sharing mengenai kala lili atau mungkin mau bertanya. Boleh sekali dapat dicantumkan dalam kolom komentar kita di sosial medianya Hope Channel ya. Sangat kami tunggu untuk sharing-sharingnya dan pertanyaan-pertanyaannya. Oke, luar biasa. Sekarang saya ingin bertanya langsung nih, karena pasti pemirsa juga sangat penasaran mengenai bunga kala lili itu gimana sih sebenarnya kita untuk membudidaya bunga kala lili ini. Baik, ada Pak Hari di sini. Halo Pak Hari, selamat malam Pak. Selamat malam, halo. Selamat malam Pak. Pak Hari. Apa suaranya sudah masuk? Oh, sudah. Sangat jelas Pak Hari untuk suaranya Pak. Apakah suara saya terdengar dengan jelas Pak? Jelas. Oke, Pak Hari di sini kami Pak Hari, pemirsa di rumah juga penasaran nih dengan sebenarnya boleh dijelaskan nggak sih Pak latar belakangnya Pak Hari ini apa dan saat ini sedang sibuk di bagian apa nih Pak? Dipersilahkan.
Kalau kami ini kan petani berkelompok. Jadi bunga kala lili ini yang jadi inspirasi teman-teman lah. Kami dan teman-teman berjuang untuk menanam kala lili ini sebenarnya ya sudah 2 tahun yang lalu. Tapi yang awal-awalnya itu kayak dicuekin, diketawain, itu seperti itu. Bunga kala lili ini apa ya? Berarti domisili sekarang di daerah mana Pak Hari? Di daerah perbatasan antara Batang dan Banjarnegara. Oh oke, di daerah Batam dan perbatasan ya Pak ya? Batam dan Banjarnegara ya. Nah, kalau termasuk di dataran tinggi Dieng, Mbak. Oh, oke. Wah, kalau dari Jakarta sangat jauh ya, Pak. Kita ternyata ya, tapi kita didekatkan. Dari Jakarta sangat jauh. Iya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Pak, menarik nih. Kenapa Pak Hari tertarik nih untuk membudidaya bunga kala lili ini, Pak? Dipersilahkan. Karena awalnya sih bunga ini di pinggir jalan, istilahnya nggak ada pembeli. Okay. Setelah kami cermati dan kami buka di YouTube itu ternyata bunga ini sangat luar biasa untuk dibudidaya dan bisa menghasilkan uang, Mbak. Betul. Jadi seperti itu. Oke, baik. Terus kami menanam setelah 1 tahun setelah berbunga, kami mendapatkan buyer untuk bisa membeli bunga ini. Ternyata bunga ini sangat luar biasa kalau menurut saya. Wah, luar biasa menarik ya Pak ya. Pak, di sini kami juga rindu nih, ini ingin melihat muka Pak, wajah dari Pak Hari nih Pak. Boleh di open cam Pak ini untuk di Zoom-nya? Pemirsa di rumah penasaran nih. Seperti ini, Mbak. Bunganya seperti ini. Seperti gimana, Pak? Boleh di share? Oh, putih ya. Ini putih. Wah, cantik sekali, Pak. Aduh, jadi pengen punya bunga kala lili nih aku. Ini bunganya. Wah. Berarti kalau Pak Hari sendiri cara belajar menanam bunga kala lili berarti dari mana Pak ini? Dari YouTube ya berarti ya? Ini sebenarnya di Dieng itu sudah 15-an tahun membudidaya bunga kala lili. Cuman penjualannya itu yang sangat sulit. Oke. Jadi sekarang berarti sudah 5 tahunan ini penjualan sudah mulai lancar. Dan kala lili di dataran tinggi yang itu diminati oleh Halo Pak Hari? Putus. Oh, oke. Oh, oke. Halo Pak Hari? Oh, oke. Baik. Sambil menunggu Pak Hari, kita bertanya-tanya juga nih kepada Pak. Halo. Ya. Oke. Mohon maaf kalau pakai video sinyalnya nggak kuat, jadi saya matikan. Siap Pak. Nggak apa-apa Pak. Aman. Jadi kita by ini aja ya, by audio aja ya Pak. Iya, siap. Oke, saya ini tadi bertanya Pak, kalau Pak Hari sendiri belajar menanam bunga kala lili ini dari mana Pak? Dan apa sebenarnya yang harus kita perhatikan nih kalau kita mau menanam bunga kala lili ini Pak? Bunga kala lili ini sebenarnya ya kita belajar sambil praktek, Mbak. Belajar sambil praktek karena di pot-pot tetangga itu kan ada, cuman kan 1-2. Betul. Nah, saya berinspirasi itu kenapa sih bunga ini kok nggak dibudidaya sampai begitu banyaknya nanti bisa menghasilkan. Ternyata itu sangat mudah sekali.
Dan saya cari tahu masalah sistem perawatan, sistem penanaman itu sangat mudah. Nggak mau pakai kimia, juga nggak mau pakai pupuk yang bagus. Itu sangat mudah. Perawatan juga sangat mudah sekali. Oke, jadi memang sebenarnya kita harus coba dulu ya Pak ya, jangan bilang langsung nggak bisa, ternyata memang pasti coba, ternyata nggak sesulit yang kita bayangkan ya Pak ya. Iya, awalnya kita juga mencoba apakah bunganya itu seperti kawan-kawan yang ditanam di dataran tinggi Dieng, soalnya DPL-nya itu selisihnya 200-an. Jadi ternyata kami membawa sampel itu sampai 3 kali, itu ternyata sangat luar biasa bunganya itu. Wah, oke, menarik. Bunganya tebal terus awet. Iya. Sampai setengah bulan itu nggak layu, Mbak. Setengah bulan nggak layu, luar biasa. Banyak, oke. Terima kasih Pak Hari, banyak banget ini juga informasi yang saya baru dapatkan ya dari Pak Hari ini ya. Namun sebelum kita kembali lagi nih bertanya dan berdiskusi mengenai bunga kalili, nggak cuma ke Pak Hari, kita akan ada narasumber ahli kita juga, ada Prof. Daniel dan ada Pak John Lee. Kita akan sama-sama melihat tayangan mengenai video bibit berikut ini. Luar biasa, asri sekali ya kalau melihat video tayangan yang dari bibit tadi, kayak aduh healing banget gitu, pengen rasanya buru-buru nih untuk menanam bunga kalili ya. Baiklah, kita sekarang beralih nih ke narasumber ahli kita, ada Prof. Daniel. Halo Prof, selamat malam Prof. Ini kami sangat penasaran nih mengenai, karena bunga kalili ini kan cantik banget ya Prof ya, pasti harusnya apakah ada hama-hama yang menyerang bunga kalili ini Prof? Dipersilahkan. Baik, terima kasih Tamara. Bunga kalili ini asalnya kalau menurut literatur berasal dari Afrika Selatan, sehingga itu masuk daerah subtropis begitu ya. Nah, sehingga dia sebetulnya subur tumbuh di daerah yang tidak terlalu panas, walaupun dia bisa tumbuh di tropis, begitu, tropis di dataran rendah, tapi tentu di dataran tinggi seperti di tempatnya Pak Hari tadi, dia akan subur lebih baik. Nah, kalili ini adalah tanaman yang mempunyai bonggol ya atau umbi seperti itu, sehingga yang paling rentan terhadap bunga kalili ini adalah yang menyerang bonggol atau umbinya. Itu seperti cacing ataupun tanaman hewan-hewan yang lain yang suka memakan umbi-umbian di dalam tanah. Oleh karena itu perlu diperhatikan bahwa kalau kita menanam kalili adalah kemungkinan penyerangan oleh cacing contohnya ya. Jadi kalau cacing ini masuk memakan umbinya, ya tentu tanamannya menjadi tidak subur. Oleh karena itu kalau kita menggunakan pupuk untuk kalili perlu diperhatikan pupuk. Kalau kita menggunakan pupuk kandang, ya kita perlu memperhatikan apakah pupuk kandang kita ini adalah pupuk kandang yang sudah disebut oleh para petani pupuk kandang yang sudah matang, yang sudah betul-betul menjadi tanah, yang tidak ada telur cacingnya.
ya. Kalau perlu dijemur dulu, ya, dijemur dulu untuk mematikan cacing, ya. Dan kalau daunnya rasanya tidak begitu banyak hamanya, ya, tidak ada hama yang signifikan karena dia bisa tumbuh sepanjang tahun. Ini kalau lili adalah kita sebut juga tanaman perennial, dia tahan lama, ya, bukan hanya satu kali musim, dia bisa musim berlama-lama terus, ya. Kalau di daerah 4 musim bahkan kalau lili ini pada musim dingin dicabut, diambil bonggol umbinya tadi, disimpan, ya, disimpan di tempat gelap. Jadi dia bisa ditanam terus, ya. Nah kalau di tropis dia bisa tuh karena kita punya sinar matahari sepanjang tahun, dia bisa tumbuh terus, ya, dan bisa berbunga terus. Itu keistimewaannya. Dan bunga kala lili ini banyak jenisnya, ya, warna-warni. Dan seperti yang di latar belakang saya ini warna merah. Walaupun tadi Pak Hari menunjukkan warna putih karena ini memang warna yang paling banyak disenangi orang. Warna putih kalau ada pesta pernikahan atau pesta apapun itu sering dijadikan tadi seperti yang Tamara katakan tanda kesucian, tanda macam-macam, ya. Kalau dia bunga kala lili juga bisa dirangkai sedemikian rupa, ya, sehingga indah dipandang, ya. Jadi bunga kala lili ini pilihan Pak Hari untuk memilih bunga kala lili sebagai tanaman untuk menopang pendapatan keluarga sudah tepat sekali. Dan tadi Pak Hari juga katakan dia awal-awalnya memang agak sulit karena memang tidak ada pasar. Oleh karena itu kalau kita memilih suatu tanaman atau suatu jenis usaha apapun itu kita mesti mencari pasar dulu, ya. Kalau sudah ada pasar, kalau perlu ada kontrak, ya, ada kontrak. Nah, Pak Hari beruntung karena ada buyer yang datang ke daerah mereka, ya. Demikian Tamara. Terima kasih banyak Prof. Daniel, luar biasa. Jadi begitu ya pemirsa, untuk kita kita handle hama yang ada di bunga kala lili ini. Dan memang betul kata Prof. Daniel, sangat cantik, sangat indah bunga kala lili ini. Jadi sangat banyak yang meminatnya begitu ya. Terima kasih banyak Prof. Kita sekarang ke Pak John Lee. Halo Pak John Lee, selamat malam Pak. Kita ingin, selamat malam. Ya, kita juga penasaran nih Pak mengenai cara pemasaran dari bunga kala lili ini. Apalagi kami nih anak-anak muda yang kayaknya pengen banget deh kalau contohnya kita tertarik untuk membudidaya bunga kala lili. Sebenarnya pasar yang cocoknya di mana Pak? Silahkan Pak. Ya, sebetulnya bunga ini sama dengan bunga-bunga yang lain yang biasa diminati oleh masyarakat, yang tujuannya adalah untuk hiasan dalam rumah, ya. Ini kan bunga segar, ya, bunga hidup. Tapi juga digunakan untuk upacara-upacara, baik pernikahan maupun pemakaman. Nah, event-event seperti ini kan selalu ada di dalam kehidupan masyarakat. Sehingga kalau mereka membutuhkan bunga seperti kala lili ini, ya mudah untuk bisa dipasarkan karena selalu ada permintaan. Jadi memang kalau barang yang selalu ada permintaannya karena diminati oleh masyarakat, maka mudah kita untuk menyediakannya, mudah kita untuk memproduksi. Nah, bagi kaula muda yang ingin, saya kira tidak ada halangan, ya, mau menjadi penyalur, ya, atau mau membudidaya, tidak ada masalah, atau langsung menjadi agen pemasaran misalnya. Kita tinggal membangun jejaring, ya, siapa petani yang memproduksi bunga kalili ini, ya, kemudian menghubungkannya dengan pasar, dan kita sebagai penghubung bisa, ya. Jadi kita bisa memilih mana yang paling cocok untuk kita bisa geluti, apakah diproduksi bagian budidaya atau di bagian pemasar, ya. Ada tadi dikatakan ada buyer, ya, ada pembeli-pembeli, kemudian nanti dia juga menjual kembali untuk mengecerkan itu kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Jadi sebetulnya pasar untuk bunga hias seperti ini tidak berbeda dengan bunga-bunga hias yang lain. Selalu saja ada pasar, selalu saja ada masyarakat yang membutuhkan karena terkait dengan manfaatnya, ya. Ada manfaat untuk nilai keindahan, manfaat untuk upacara-upacara tertentu, misalnya upacara pernikahan, kemudian pemakaman, dan lain sebagainya. Jadi terbuka, ya, kepada siapa saja, terutama kaula muda yang ingin untuk terjun dalam bisnis bunga hias seperti ini,
saya kira bisa ya kita melakukannya. Demikian. Baik, terima kasih Pak John Lee ya. Jadi pemirsa di rumah mungkin sudah mendapat nih langsung dari narasumber kita bahwa tenang aja, karena bunga kala lili ini akan banyak sekali yang mau beli, pasti bisa langsung kita pasti bisa langsung membudidaya dengan baik ya. Jadi jangan semangat pemirsa di rumah, kalau ada niat kita pasti bisa ya. Baik, lanjut lagi kita ke Pak Hari. Terima kasih banyak Pak John Lee. Pak Hari, apakah selama membudidaya bunga kala lili ini apakah ada kesulitan begitu Pak? Dan bagaimana cara mengatasinya gitu Pak? Silakan. Sementara ini ya belum ada kesulitan. Betul tadi yang dikatakan Pak siapa yang tadi itu, memang hamanya itu hanyalah cacing. Kalau di sini cacing, makanya kami memilih pupuk itu pupuk yang kasar, ya pupuk yang betul-betul halus. Untuk menanam sayuran itu malah nggak bisa, malah menimbulkan banyak cacing. Jadi kami pupuknya itu pakai pupuk yang benar-benar pupuk yang paling murah lah. Kalau di situ itu pupuk yang jelek. Kalau pakai pupuk yang bagus itu menimbulkan banyak cacing. Seperti itu Mbak. Perawatan sangat mudah, tidak seperti sayuran itu perawatannya kan sangat ekstrim. Kalau ini nggak pakai obat apapun. Di sini belum ada hama ulat apa-apa, bunganya juga masih utuh. Seperti itu Mbak. Oke. Baik Pak, terima kasih banyak Pak untuk penjelasannya ya. Nanti kita akan bersama-sama kembali lagi untuk menggali lebih dalam lagi nih mengenai bunga kala lili. Namun sebelum itu, kita akan sama-sama menyaksikan tayangan berikut ini dalam segmen Tahukah Anda? Dipersilahkan. Tahukah Anda? Kala lili atau Santadesia adalah nama ilmiah untuk bunga ini. Nama kala lili sering digunakan secara umum, tetapi sebenarnya kala lili bukan anggota keluarga bunga lili sejati. Bunga kala lili memiliki bentuk yang unik dan elegan. Mereka memiliki kelopak yang melengkung ke belakang dan spandex kecil yang menonjol dari tengahnya. Spandex tersebut terdiri dari bunga-bunga kecil yang tidak berkelamin. Warna kelopak bunga bisa bervariasi, mulai dari putih, kuning, merah muda, oranye, hingga ungu. Kala lili berasal dari wilayah tropis dan subtropis di Afrika Selatan. Meskipun sekarang mereka juga ditemukan tumbuh liar di berbagai bagian dunia. Tanaman ini cenderung tumbuh di daerah yang lembab, seperti rawa-rawa dan tepi sungai. Nah, kala lili juga memiliki makna simbolis yang beragam. Secara umum mereka melambangkan keanggunan, keindahan, dan kemurnian. Bunga ini juga sering dikaitkan dengan pernikahan dan seremoni keagamaan, menggambarkan kecantikan dan kesucian. Untuk merawat kala lili, tanam mereka di tanah yang lembab dan subur. Mereka tumbuh baik di tempat yang terkena sinar matahari, sebagian atau hanyuan parsial. Pastikan untuk memberikan air yang cukup, tetapi hindari penyimpanan berlebihan agar tidak membusuk. Selain itu, kala lili juga sensitif terhadap suhu dingin, sehingga lebih cocok ditanam di daerah dengan iklim yang hangat. Kala lili sering digunakan dalam rangkaian bunga dan hiasan meja. Mereka juga populer dalam dekorasi pernikahan dan acara khusus lainnya. Selain itu, kala lili juga dapat ditanam dalam pot sebagai tanaman indoor yang menarik. Penting untuk diingat bahwa semua bagian tanaman kala lili mengandung senyawa yang dapat menyebabkan iritasi pada kulit dan keracunan jika dikonsumsi. Jadi, pastikan untuk menjaganya jauh dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan. Itulah beberapa informasi tentang bunga kala lili. Mereka adalah bunga yang indah dan populer dalam dunia hortikultura dan dekorasi. Tetap saksikan program Kamu Bisa hanya di Hope Channel Indonesia. Luar biasa, tayangan yang sangat informatif sekali ya buat saya dan juga pemirsa di rumah. Jadi makin tahu nih tentang background dari bunga kala lili itu gimana sih sebenarnya. Kami pun tidak
lupa untuk mengajak kembali pemirsa di rumah, jika ada yang mau sharing mengenai bunga kala lili ataupun mau bertanya, sangat kami tunggu untuk di kolom komentarnya dan kita akan membahas bersama-sama. Baiklah, masih kembali bersama dengan saya, Tamara Sucianto, dalam program Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa, yang kali ini kita akan membahas mengenai cuan mudah dari bunga kala lili. Dari topiknya aja dibilang bahwa cuan mudah, dan memang sudah terbukti ya dari yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Hari bahwa memang tidak gampang, tidak sulit maksudnya untuk menanam dan membudidaya bunga kala lili. Jadi inti dari sini adalah jika kita niat pasti akan ada hasil begitu ya, semua luar biasa. Baiklah, kita akan kembali lagi nih kepada Pak Hari. Halo Pak Hari, selamat malam Pak. Selamat malam. Selamat malam Pak. Pertanyaan selanjutnya adalah Pak, dari panen, dari bibit nih sampai menjadi bunga bermekar lalu siap dipanen, kira-kira untuk jangka waktunya ini berapa lama Pak? Kalau mulai tanam, kami tanam berarti dari umbi, itu habis penyemaian, terusan sampai penanaman, mulai penanaman sampai panen itu 6 bulan. 6 bulan baru berbunga, baru mulai panen. Oke, jadi 6 bulan ya Pak ya? 6 bulan. Nah, 6 bulan. Oke, mantap. Nah, kalau contohnya kan setelah itu, setelah 6 bulan ini, setelah dipanen biasanya itu Pak Hari memasarkan atau menjualnya kemana Pak? Apakah ke pasar atau bagaimana Pak? Kami menitipkan di teman saya di Dieng, Mbak. Jadi dari Jakarta ngambilnya itu di Dieng, karena di tempat kami kan istilahnya jauh dari sana sini, biasanya ke Dieng, ya kita menitipkan ke teman saya itu di Dieng. Bayarnya ngambilnya di Dieng. Oke, jadi dititipkan ya Pak, harus kita ambilnya di Dieng ya. Baik. Nah, Yeah. Pak, dalam satu pohon itu biasanya itu kita bisa berapa dapat tangkai bunga lili Pak untuk satu pohonnya? Kalau kami menanam sudah umur 2 tahun itu, kalau 1 minggunya ada yang 5, ada yang 7 juga, ya rata-rata 5 lah, rata-rata diambilnya 1 minggu itu 1 pohon 5. Per minggu, jadi kita lihat dulu ya gimana nih, apakah pohonnya udah oke nih untuk diambil, begitu ya Pak ya? Iya. Nah, ini pertanyaan menarik nih Pak. Sebenarnya ada berapa jenis sih Pak warna bunga kala lili, dan warna apa yang paling diminati nih sama pembeli Pak? Setahu saya sih ada kuning, terus yang kami budidaya oranye sama ungu. Ungu ini baru mulai Mbak, ungu baru mulai menyemai dari umbi. Oke. Terus kalau yang merah, terus yang saya belum ada bibitnya. Ungu sama oranye. Kalau yang kuning belum, kuning sama merah yang belum nemu bibitnya. Oke. Warna yang paling diminati nih Pak sama pembeli apa Pak? Dari antara warna-warna yang tadi sudah disebutkan. Yang rame memang si putih, cuman harganya memang sangat murah, tapi di pasaran itu sangat luar biasa itu yang putih. Kalau yang merah, yang ungu, yang oranye, yang kuning itu peminatnya jarang. Oke, ini pertanyaannya menarik sih Pak. Jadi untuk warna-warna sendiri memiliki harga-harga yang berbeda ya Pak ya, berarti ya? Iya, betul. Oke, kalau nah kenapa Pak bisa warna putih yang paling banyak diminati ya Pak? Nggak tahu juga sih, soalnya menurut saya itu yang kebanyakan yang di dekorasi itu di tempat rapat DPR, pengantin artis-artis itu kebanyakan milihnya yang warna putih. Karena warna putih mungkin netral juga ya Pak, jadi bisa dipakai ke semua warna nih, bisa masuk nih. Wah, luar biasa. Nah Pak, untuk harga-harganya sendiri nih, kalau Pak Hari sendiri menempatkan harganya di harga berapa Pak? Untuk yang warna putih, warna kuning, warna merah, warna ungu, begitu Pak? Kalau warna
selain warna putih itu harganya 3.000 sampai 4.000, tapi kalau warna putih itu 1.500, 2.000, 2.500. Oke, jadi ini per tangkai ya Pak ya untuk harganya ya? Per tangkai. Tergantung kita ngirimnya. Kalau ngirimnya ke pasar lokal seperti pasar Semarang itu 1.500, tapi kalau ke Jakarta sudah 2.000. Berarti metik langsung di bawah itu 2.000, nggak making, nggak istilahnya nggak ruwet-ruwet lah. Istilahnya metik langsung di bawah. Wah, menarik ini Pak. Nah, berarti oke, ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Waktu awal sekali Pak hari ini membudidaya bunga kala lili ini, berapa modal awal untuk penanaman bunga ini Pak? Pertama sekali. Pertama, kami ini online dari Jawa Timur, bibitnya satu itu 7.500 satu polybag. Kami hanya bisa online itu 100 polybag. Oke. Pertama, setelah kami tanam, terus ada teman yang menawarkan, istilahnya tadinya lahan pertanian ditanami kala lili, terus lahan pertanian itu sewanya sudah habis, terus saya suruh membongkar bunganya itu, membongkar pohonnya kala lili itu. Terus saya manfaatkan, diambil umbinya, terus pohonnya saya tanam lagi. Banyaknya seperti itu. Oke, wah berarti bibitnya ini pun kita bisa dapatkan secara online juga Pak, jadi lebih mudah juga ya untuk kita bertanam juga ya untuk bunga kala lili ini ya, menarik sekali berarti Pak. Ya lebih mudah, cuman lebih mahal kalau kita online itu per polybag itu 7.500 pertama kali itu. Oke, itu jadi mahal. Tapi setelah kami menanam ya bibit nggak beli, malah bisa bikin sendiri, lebih mempermudah, memperbanyak bibit itu sangat luar biasa. Wah, oke. Jadi nanam sekali dipanen ya kemungkinan seumur hidup. Kalau anak cucu saya bisa meneruskan lagi kan berarti seumur hidup. Betul, jadi long term ya Pak ini fungsinya ya. Baik, terima kasih banyak Pak Hari. Kita akan melanjutkan kembali nih, tapi saudara-saudara pemirsa di rumah, kita akan sama-sama melihat penayangan video kebun dan hasil panen kala lili berikut ini. Wah, cantik banget ya pemirsa warna bunganya dan benar-benar memanjakan mata saya nih pada saat saya menyaksikan video tersebut ya. Luar biasa. Kita kembali lagi nih kepada Prof Daniel. Halo Prof, pada malam hari ini nih kita penasaran banget Prof. Sebenarnya untuk cara membuat
bunga kala lili ini bertahan lama itu apakah ada tips and triknya, Prof? Silahkan. Baik, terima kasih Tamara. Jadi bunga ini tadi sudah dikatakan oleh Pak Hari relatif tahan lama karena kelopaknya relatif tebal, gitu ya. Nah, yang penting itu kan dari tempat produksi, di tempat dia ditanam, dibawa ke tempat penjualan itu perlu dibawa dalam transportasi. Nah, yang paling biasanya dilakukan, karena ini tadi lihat tangkai bunganya panjang ya, jadi dia relatif lebih awet ya. Kenapa? Karena masih banyak sari makanan yang ada di tangkai bunganya. Tapi biasanya untuk tetap menjaga kesegarannya, bunga kala lili memerlukan air. Ya, nah biasanya ini bunga kala lili di bagian bawahnya itu diberi air ataupun bahan pelembab ya, bisa berbentuk kertas basah ataupun kapas basah ya, atau kain basah di bawahnya ditaruh di dalam ember atau apa, kemudian itu bisa tahan dibawa ke tempat tujuan. Apalagi kalau misalnya truk untuk membawanya mempunyai sistem pendinginan ya, nah itu lebih awet. Tapi karena dia tadi kata Pak Hari bisa 10 hari lebih, maka kalau dari tempat Pak Hari ke Jakarta itu hanya sekitar 1 hari, ya masih bisa awet ya. Dan mungkin karena itulah banyak digunakan untuk beberapa acara-acara ya, bukan hanya pernikahan tapi rapat-rapat atau apa acara begitu, maka dia bisa bertahan lama ya, bertahan lama. Jadi kalau ini juga bisnis seperti ini juga bisa juga ada juga orang yang bisnisnya penyewaan bunga ya untuk acara, dari satu acara ini bisa dibawa ke tempat acara lain. Jadi bisa relatif lebih hemat. Makanya untuk dunia usaha, bisnis bunga kala lili ini amat menarik. Bukan hanya pada sisi produksi seperti Pak Hari, tapi juga dari sisi penjualan ataupun dari sisi penyewaan. Ya, banyak orang mengadakan acara rapat-rapat begitu, itu kan hanya dipakai 1 hari. Ya, setelah itu kemudian kan diangkat lagi oleh yang menyewa. Jadi ini bisa kita gunakan juga untuk kalau bisnis sistem penyewaan. Kalau bunga lain hanya bertahan beberapa hari, 2-3 hari, tapi ini bisa minimal 1 minggu, ya. Asal sepanjang bagian bawahnya tadi diberi pelembab, ya, diberi pelembab. Apalagi kalau pelembabnya ini dikasih sedikit vitamin C, ya, sebagai antioksidan, membuat dia lebih tahan lama. Ya, kalau kita beli bunga kala lili juga untuk hiasan di dalam rumah, ditaruh di vas, bouquet begitu ya, vas. Ya, dikasih air, ya, tidak usah terlalu lama, air sedikit, dikasih sedikit vitamin C, dia bisa tahan lama dan indah dipandang, relatif wangi ya, walaupun tidak sewangi bunga mawar, tapi ini menarik, indah. Perhatikan karena bentuknya juga agak aneh gitu ya, kelopaknya. Ya, apalagi kalau dirangkai dirangkai ada berbagai jenis warna, wah amat indah sekali. Demikian Tamara. Mantap, luar biasa Prof. Daniel atas penjelasan yang luar biasa juga yang bisa kita dapat simpulkan ya. Oh oke, berarti seperti itulah cara kita untuk menanam bunga kala lili ini. Nah, terima kasih banyak Prof. Kita sekarang beralih nih ke Pak John Lee. Pak John Lee, bagaimana nih Pak tanggapan Bapak mengenai bunga kala lili ini Pak? Dipersilahkan. Ya, sebetulnya ini adalah salah satu bisnis yang potensial ya, bisnis yang menjanjikan, tapi banyak orang yang belum meliriknya sebagai sebuah kesempatan. Oleh karena itu, dengan tayangan ini saya kira menginspirasi banyak orang, terutama kaula muda, untuk bisa memulai ya. Jadi saya kira bagaimana caranya kita bisa menjadikan bisnis ini diminati oleh banyak orang, ya kita harus mendorong dalam promosi-promosi. Ya, kemudian di samping itu kita juga bisa mengembangkan kreativitas kita untuk bisa merangkai dia dalam berbagai model, ya. Sehingga tidak saja pada acara-acara tertentu, tapi ini bisa dipesan oleh khalayak, ya, oleh masyarakat, baik untuk hiasan di dalam rumah, untuk di kantor, ya, untuk acara-acara pernikahan seperti yang disampaikan tadi, ya, tapi juga bisa untuk disewakan, ya, disewakan.
Jadi ini akan bisa menjadi sebuah bisnis yang besar ya, kalau kita betul-betul mau menembus peluang-peluang pasar itu dan bahkan menciptakan pasar sendiri ya. Dan salah satu yang bisa kita buat adalah menggalakkan promosi secara gencar ya, apakah melalui media sosial ataupun lewat sarana yang lain. Dengan demikian maka banyak orang yang akan menjadi tertarik dan banyak orang yang akan menjadikan itu sebagai sebuah objek hiburan yang baru ya, sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin juga di dalam rumah kita pengen sekali untuk bisa meletakkannya di atas meja di vas bunga, kemudian vas itu sudah diberikan air sehingga ini akan bertahan lama ya, di dalam ruangan yang menyejukkan ya. Jadi seperti itu yang barangkali kita bisa ya, tawarkan kepada banyak orang, bahwa bisnis bunga kala lili ini sebetulnya potensi ya, potensi untuk bisa dikembangkan oleh siapa saja yang berminat. Seperti itu, Tamara. Kata Pak John Lee, jadi memang ini sangat berpotensial namun belum banyak yang melirik gitu ya Pak ya. Jadi memang ini tugas kita untuk mempromosikan bunga kala lili ini, luar biasa. Terima kasih banyak Pak John Lee untuk tanggapannya yang menarik ini. Nah, sebelum kita lanjut lagi nih, saya ingin membagikan kembali ada beberapa komentar yang sudah datang nih di dalam sosial media Hope Channel Indonesia. Pertama dari saudara Heidi Linda Sahetapi. Selamat malam Prof Daniel, salam jumpa dan salam sehat. Selanjutnya ada dari Linda di Bogor. Prof, saya Linda dari Bogor, ingin bertanya, apakah bunga lili ini lebih cocok ditanam di pot atau di tanah saja? Saya punya satu pot sudah rimbun daunnya, tapi belum berbunga-bunga juga. Boleh Prof Daniel untuk menanggapinya, Prof, silahkan. Atas pertanyaannya, jadi bunga kala lili bukan hanya bisa ditanam di tanah, tapi juga bisa di pot. Ya, kalau bunga tadi sudah dikatakan oleh Pak Hari, yang merupakan praktisi menanam bunga kala lili minimal 6 bulan, ya baru dia berbunga. Nah, apabila setelah 6 bulan atau hampir setahun masih belum berbunga, maka perlu diperhatikan, artinya ada unsur hara yang diperlukan oleh tanaman ini yang tidak ada di dalam pot kita. Biasanya untuk pembungaan itu perlu PK ya, fosfor dan kalium. Jadi mungkin pupuk yang ada hanya banyak nitrogennya, kalau N-nya saja banyak, maka dia akan lebih banyak daun, gitu ya. Sedangkan untuk pembungaan perlu PK. Jadi kalau untuk sebagai hobiis mudah saja ya datang ke toko yang menjual sarana produksi pertanian, katakan saja saya perlu pupuk bunga, ya itu biasanya isinya PK-nya lebih tinggi dan ini bisa diberikan ya. Nah kalau kita mau menanam agak banyak di halaman bisa, halaman juga bisa ya, apalagi daerah Bogor relatif lebih tinggi, berpeluang ini juga dijadikan bisnis atau ya untuk memperindah rumah, memperindah halaman ya. Hanya saja perlu diperhatikan tanahnya jangan banyak cacing. Nah, artinya kalau banyak cacing itu bahan organiknya tinggi begitu ya. Dan perlu diperhatikan juga apakah air ya, air di dalam potnya itu mengalir keluar enggak. Jadi lili ini perlu tanahnya lembab tapi dia enggak mau terendam. Begitu ya. Enggak mau terendam. Jadi itu perlu diperhatikan potnya drainasenya sudah bagus belum. Drainasenya bagus, terus di atas pot itu diberi mulsa ya, mulsa sehingga tanahnya tetap lembab begitu ya, tanahnya lembab. Jadi begitu yang bisa saya tambahkan. Kalau perlu dilihat juga ada penyakit enggak, jangan-jangan umbinya digigit cacing, dimakan cacing ya, dimakan cacing juga sama. Jadi unsur hara yang ingin digunakan untuk menjadi bunganya dimakan oleh cacing sehingga dia tidak bisa berproduksi. Jadi itu banyak hal yang mempengaruhi, tapi biasanya bunga itu untuk pembungaan perlu pupuk P dan K gitu. Terima kasih Tamara. Baik, terima kasih banyak Prof Daniel. Jadi memang nggak ada salahnya ya, mau di tanah, mau di pot semua juga bisa ya Prof ya.
Mantap, terima kasih banyak Prof. Selanjutnya nih Prof, kita akan membacakan kembali ya, pemirsa. Ada lagi yang masuk nih dari Saudara Rila Silalahi. Apakah setiap umbi dapat satu kembang? Kalau yang aku punya tumbuh subur tapi kembangnya hanya satu langkah saja. Boleh Pak John Lee ditanggapi Pak, dipersilakan. Kalau umbi yang besar itu sebetulnya bisa dibagi-bagi ya untuk bisa menjadi calon bibit ya. Dan kalau seandainya satu umbi itu hanya satu bunga, saya pikir saya setuju dengan yang disampaikan oleh Prof. Daniel tadi. Jangan-jangan kekurangan unsur P dan K-nya, sehingga tidak memungkinkan dia untuk bisa menghasilkan bunga yang lebih banyak. Jadi unsur hara itu tidak hanya N ya, pupuk N-nya saja, tetapi juga pupuk fosfor dan pupuk kalium itu sangat dibutuhkan, terutama untuk memperbanyak kembang atau bunga dari satu rumpun bunga yang ditanam. Seperti itu. Terima kasih banyak Pak John Lee untuk tanggapannya ya mengenai pertanyaan dari saudara kita nih, saudara Elis Lelahi. Nah, sebelum kita lanjut lagi nih pemirsa, kita akan sama-sama melihat tayangan yang mau lewat nih, berikut ini. Baik, terima kasih banyak untuk tayangan luar biasa ini. Sekarang sebelum kita ke penghujung acara nih, kita akan bertanya kembali kepada Pak Hari Yoso. Oke. Halo Pak, selamat malam ya Pak. Nah Pak, untuk bertanam bunga kala lili ini, pertanyaannya adalah harapan dari Bapak sendiri ini untuk usaha bunga kala lili ini apa sih Pak? Dipersilahkan. Ya, harapan kami seandainya ada kawan-kawan yang punya sewa dekor wedding dan sebagainya, bisa langsung menghubungi kami siap mengantar sampai tujuan. Mantap. Ya, jadi untuk pemirsa di rumah nih yang mungkin butuh dekorasi atau ingin menyewa bunga kala lili, boleh langsung hubungi Pak Haryoso ya. Karena Pak Haryoso dibilang sudah siap untuk mengantarkan bunga-bunga yang cantik ini ke rumah-rumah pemirsa di rumah. Baiklah, luar biasa. Sayang sekali rasanya sudah kayak baru-baru ya kita bertemu ya, tapi kita sudah di penghujung acara ini pemirsa semua. Dan di malam yang indah ini, saya pribadi pun sangat amat bahagia karena saya juga pecinta bunga ya. Jadi ketika bunga hias ya lebih tepatnya ya. Jadi lebih bahagia lagi pada hari ini karena banyak sekali yang saya dapatkan ya. Namun sebelum kita ke closing segmen, kayaknya lebih seru lagi nih kalau contohnya kita minta tanggapan dulu nih dari Prof Daniel. Halo Prof, gimana tanggapannya Prof untuk bunga kala lili? Sesi bunga kala lili ini Prof, dipersilahkan. Baik, terima kasih Tamara. Jadi untuk bunga kala lili merupakan salah satu peluang bisnis ya yang bisa dimanfaatkan. Kala lili bukan hanya bisa ditanam di
hamparan tanah seperti yang dilakukan oleh Pak Hari, tetapi juga dapat dilakukan ditanam di pot ataupun di bedengan di dekat rumah. Hanya saja perlu diperhatikan tadi bunga kala lili ini memerlukan pupuk yang seimbang gitu. Berbeda dengan di Pak Hari, tempat Pak Hari yang memang di lereng gunung yang banyak mineralnya dan pupuknya tanahnya relatif subur ya. Maka kalau ini ditanam di perkotaan perlu diperhatikan pemupukan yang seimbang sehingga dia bisa berbunga ya, bunga cukup baik. Jadi bagi para pemirsa yang ingin memulai bisnis boleh dimulai dengan menanam kala lili di halaman dulu. Kalau nanti sudah mulai banyak ya bisa di tempat yang lebih luas. Tapi perlu satu hal yang diperhatikan adalah apakah ada pembelinya. Jadi kalau kita menanam bunga kala lili perlu dilihat apakah ada di sekitar kita yang tidak jauh dari kita orang yang berminat atau toko bunga ya atau pasar bunga. Terima kasih teman. Mantap, terima kasih banyak Prof. Daniel untuk tanggapan yang luar biasa mengenai bunga kala lili ini ya. Selanjutnya kita akan kembali ke Pak John Lee nih. Pak, karena tadi kan kita sudah membahas ya mengenai latar belakang bunga kala lili ini, bagaimana cara kita menanamnya, bagaimana kita memasarkannya juga. Nah, pertanyaan selanjutnya ini adalah bagaimana cara kita untuk ketika kita sudah memiliki usaha ini, oh udah nih aku mau tanam aja deh bunga kala lili. Tapi bagaimana cara kita untuk mengembangkan kembali usaha ini supaya tetap ada gitu, tetap bersinar gitu, Pak. Jadi kayak nggak layu lagi gitu usahanya. Dipersilahkan, Pak John Lee. Saya kira bukan hanya bisnis bunga kala lili, tapi hampir semua bisnis itu jangan kita pernah mundur selangkah pun kalau kita sudah memulai. Jadi jatuh bangun itu hal yang biasa dalam bisnis. Dan kita harus diuji oleh beberapa kali kita gagal, kemudian kita mampu mengatasi kegagalan itu, dan pada akhirnya kita akan berdiri tegak untuk terus menjalankan usaha itu, dan pasti akan mudah kita untuk mengatasi kegagalan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi teman-teman anak muda yang mau untuk terhubung dengan Pak Haryoso, tadi beliau sudah menyampaikan bahwa sebetulnya produksinya tidak pernah berhenti. Itu artinya bahwa sebetulnya kita harus membantu untuk menciptakan pasar. Kita menjadi agen penyalur boleh ya, kemudian kita mengecerkan itu kepada pelanggan yang ada di tengah-tengah masyarakat, apakah itu perkantoran, acara-acara pernikahan, atau bisa juga misalnya di rumah-rumah tinggal masyarakat yang ingin untuk mendapatkan hiasan satu vas bunga di atas meja. Nah, itu saya kira bisa dengan kita menciptakan pasar seperti itu, mencari apa yang menjadi keinginan dari pelanggan, keinginan dari konsumen, kita bisa hubungkan dengan Pak Haryoso, atau kita bisa langsung menjadi sebagai sebagai perantara ya, sebagai perantara. Sehingga dengan demikian tanpa kita bersusah payah untuk membudidaya, kita sudah bisa mengambil kesempatan ekonomi dari kita memindahkan barang itu dari tangan Pak Haryoso ke tangan konsumen. Barangkali seperti itu. Terima kasih banyak Pak Joni. Jadi sebenarnya banyak banget cara dan kita mengembangkan usaha ini, dan jangan pernah menyerah, jangan berhenti tengah jalan, maju terus ya Pak ya. Hadapi terus apapun yang kita hadapi, niscaya nanti kita akan memperoleh atau kita akan menuai hasil yang nanti di akhir. Mantap. Terima kasih banyak Pak Joni untuk reminder-nya kembali nih buat kita juga ya, pemirsa di rumah juga. Nah, sayang sekali ya, tadi saya sudah juga sebutkan di sebelumnya bahwa waktunya sudah habis nih. Kita udah di penghujung acara nih. Aduh, kita akan berpisah dengan bunga kala lili kita yang sangat cantik ini. Namun sebelum kita menutup acara kita sangat rindu ini untuk mendengarkan closing statement secara singkat yang akan dibawakan oleh semua narasumber kita yang telah hadir pada malam hari ini. Baiklah, bisa dimulai oleh Prof. Daniel. Prof, silakan Prof. Baik, saudara sekalian, para pemirsa, kala lili adalah bunga yang relatif mudah ditanam dan mempunyai peluang untuk dijadikan bisnis sepanjang kita jeli melihat pasarnya. Oleh karena itu saya menganjurkan kepada para pemirsa untuk juga memulai menanam kala lili ya di dekat rumah,
Kalau paling tidak bisa kita gunakan untuk hiasan dalam rumah kita. Terima kasih. Banyak Prof. Daniel. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Pak John Lee. Silahkan Pak. Ya, dan memasarkan bunga kala lili merupakan sebuah bisnis yang menjanjikan. Kalau Pak Haryoso bisa, maka kamu pun bisa. Mantap, seperti kata program kita ya, kamu bisa. Kalau Pak Hari bisa, pasti kita semua bisa. Mantap, terima kasih banyak Pak John Lee. Selanjutnya, Pak Hari dipersilahkan Pak untuk closing statement-nya. Kalau saya sendiri ya meminta supaya teman-teman itu kalau bisa, kalau ada yang punya sewa dekor ya langsung aja hubungi saya siap mengantarkan sampai tujuan. Terima kasih untuk semua. Mantap, terima kasih Pak Hari. Jangan lupa pemirsa di rumah, kalau contohnya mau, kembali lagi kalau mau dekor atau butuh rental atau butuh membeli juga bunga kala lili, langsung saja. Kalau Bapak kita di sini ada Pak Haryoso. Mantap, terima kasih banyak Pak. Dan sebelum kita menutup, saya rindu untuk membagikan sebuah quotes nih yang datang dari Jim Carrey. Dia berkata seperti ini, bunga tidak khawatir tentang bagaimana mereka akan mekar. Mereka hanya terbuka dan mengarah ke cahaya, dan itu membuat mereka indah. Luar biasa. Baiklah, saya Tamara Sucianto beserta dengan kru Hope Channel Indonesia beserta dengan ASI Indonesia mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber-narasumber di sini. Ada Pak Haryoso, ada Prof. Daniel, ada Pak John Lee yang pada malam hari ini telah bersedia nih untuk membagikan tentang bunga kala lili kepada saya dan kepada pemirsa di rumah juga. Dan kami juga mohon maaf jika ada kesalahan dalam ucapan serta laku kami pada selama penayangan ini, dan semoga harapannya adalah tayangan ini bisa bermanfaat bagi semua orang. Jangan lupa tetap saksikan Kamu Bisa.